Aroyan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum malam hari ini kita memulai sholat taraweh yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholawat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat serta salam juga tercurah kepada keluarga beliau yang amat mulia, kepada para sahabat yang sangat mencintai beliau, kepada para tabi'in tabi'at, dan selanjutnya kepada kita semua selaku pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Ibu bapak yang kami hormati, perkenankanlah kami atas nama pribadi dan keluarga dan juga atas nama segenap pengurus jajaran DKM Jami Ar-Royan mengaturkan permohonan maaf lahir dan batin. Sudah barang tentu dalam kehidupan sosial kita ada hal-hal yang tidak berkenan, barangkali melakukan kesalahan, kekhilafan. Untuk itu kami dari lubuk hati yang paling dalam memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih atas segala partisipasi baik material maupun moral dalam rangka memakmurkan Masjid Jami Ar-Royan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seiring dengan proses Masjid Jami Ar-Royan ke depan terus-menerus bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Taman Royan. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan himbauan dari pemerintah. Yang pertama, pemerintah memang pada tahun ini sudah mengizinkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid ataupun di musola. Namun demikian kita harus tetap secara ketat mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu kepada para jamaah diharapkan untuk senantiasa mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, diantaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Dan segenap pengurus DKM dimohon untuk senantiasa membantu jamaah. Barangkali ada satu atau dua atau beberapa yang belum memenuhi standar protokol kesehatan untuk disediakan peralatan atau sarana untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, pemerintah juga mengharapkan kita selaku warga negara di bulan Ramadan ini untuk senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak berguna. Perbuatan-perbuatan yang kira-kira bisa menimbulkan pertentangan, perpecahan di kalangan masyarakat, hendaknya senantiasa terus-menerus kita hindari dan kita kedepankan untuk upaya-upaya
ukhuwah Islamiyah kita dan ukhuwah watoniyah di antara kita. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, marilah ibadah yang kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini untuk senantiasa kita gunakan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi di antara kita. Dan yang ketiga, pemerintah mengharapkan di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan ibadah sosial dan kesalehan sosial. Di samping yang paling utama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas membaca Al-Quran kita, mari senantiasa kita tingkatkan kesalehan sosial kita. Karena memang tujuan daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Dan indikator takwa itu sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya di surat An-Nur adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ketiga indikator takwa itu adalah erat kaitannya dengan kesalehan sosial, yaitu menjadikan kita lebih dermawan dari sebelumnya. Yang sudah dermawan ditingkatkan lagi kedermawanannya. Di bulan ini pahala dilipat gandakan. Mari infak, sedekah, zakat kita tingkatkan, baik itu secara kuantitas maupun kualitasnya, karena itu berdampak pada masyarakat dan berdampak pada kehidupan sosial kita. Dan yang kedua tentunya adalah wal kadziminal ghaidha, kita harus mampu menjaga amarah kita. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita di masjid ini, kita saling memahami satu sama lain, berbeda karakter. Itulah ciptaan Allah, tidak mungkin sama. Kita semuanya tentunya berbeda, baik secara pribadi maupun sosial. Namun yang harus kita sadari sepenuhnya adalah kesadaran bahwa dengan perbedaan itu akan membimbing kita menjadi lebih bijak, sehingga kita akan lebih maklum baik terhadap orang di depan kita, di belakang kita, di samping kita, maupun kepada tetangga kita menjadi maklum. Dan itu akhirnya akan melahirkan kesalehan sosial, yaitu kita selalu bijaksana dalam bertindak dan bertutur kata. Dan selanjutnya tentunya ibadah kita akan semakin sempurna kalau kita saling memaafkan di antara kita. Tentunya tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita terluput dari kesalahan, karena al-insan makhlul khata' wan nisyan. Itulah himbauan pemerintah. Mohon kiranya agar kita senantiasa untuk bisa mentaati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita semua dan selalu memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk mengawali sholat tarawih pada malam pertama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat tarawih Masjid Jami Ar-Rayyan yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kultum perdana ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur itu adalah sebagai pintu segala macam kebaikan. Kita punya apa? Kita punya duit. Apabila kita syukuri, insya Allah duit ini akan bermanfaat. Kita punya apa lagi? Yang jelas rasa syukur itu
adalah merupakan pintu segala macam kebaikan. Jika kita mampu mensyukuri atas karunia Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu nikmat yang lainnya. Sehingga dalam Al-Quran yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya pasti kami akan tambah nikmatnya. Jadi ketika kita ingin ditambah nikmatnya, tidak usah perlu waktu sehari, 2-3 hari. Apabila kita merasakan bahwa kita mendapatkan karunia dari Allah, kemudian kita syukuri, saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Nah, terkadang kita lupa apa yang harus kita syukuri. Masing-masing orang menganggap nikmat itu berbeda-beda, sehingga terkadang dia salah mensyukurinya. Yang seharusnya nikmat itu besar dianggap kecil, bahkan dianggap tidak ada. Nikmat apa yang pertama harus kita syukuri adalah nikmat hidup. Ini jarang kita bersyukur bahwa kita dikaruniai hidup oleh Allah. Padahal hidup itu diinginkan oleh ribuan manusia yang sudah meninggal di kuburan sana. Mereka ingin hidup cuma sebentar saja. Mereka ingin seperti kita. Kalau bulan puasa ingin berpuasa, ingin baca Quran, ingin tadarus. Tapi betapapun mereka menginginkan, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang kita tidak pernah menginginkan sama sekali, kita sudah hidup seperti ini. Ini merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kita masih hidup, masih ada peluang. Jika kita seorang yang bermaksiat, ada peluang untuk bertaubat. Jika kita orang yang rajin beramal, ada peluang untuk menambah amal kita. Yang jelas peluang-peluang ini tidak diberikan kepada orang yang menginginkannya, yang sudah pada mati itu, tapi diberikan kepada kita. Jika kita ini syukuri, niscaya hidup kita akan semakin berkualitas. Tapi jika kita tidak menganggap bahwa hidup itu merupakan nikmat, terkadang banyak orang yang membuang-buang waktunya, menginginkan Ramadan datang. Ketika Ramadan sudah datang, mereka sia-siakan begitu saja. Padahal tidak ada jaminan kita akan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya dengan rasa syukur itu, hendaknya di bulan Ramadan ini, mumpung kita dikasih kesempatan hidup, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, sangatlah berharga di bulan Ramadan ini. Siapa yang menyia-nyiakan, maka tidak ada jaminan akan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Bayangkan saja, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatas sanatin. Siapa yang hadir ke majlis taklim di bulan suci Ramadan, maka Allah akan catat setiap langkahnya sebagaimana ibadah 1 tahun. Begitu berkualitasnya amalan-amalan yang terkadang itu amalan biasa, tapi akan menjadi manfaat yang luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Siapa melakukan amalan yang istimewa di bulan yang istimewa, maka dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita mesti bertekad, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan yang sudah kita lewati. Isi bulan Ramadan ini dengan penuh amal-amal soleh. Kesolehan kita tentunya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Yang jelas siapapun yang melakukan amal soleh di bulan yang suci ini, di bulan yang istimewa ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat.
70, 700, bahkan 1000 kali lipat. Oleh karenanya nikmat hidup harus kita syukuri. Yang kedua, terkadang tidak pernah kita syukuri, yaitu kita menjadi orang-orang Islam. Kenapa Islam kita tidak semakin bagus? Karena kita lupa mensyukurinya. Padahal kalau kita bersyukur bahwa kita dijadikan orang Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah keislaman kita semakin berkualitas. Karena kita lupa bahwa Islam itu adalah nikmat yang besar, sehingga kita suka memperhatikan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Padahal kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, apalagi insya Allah kita besok akan melaksanakan ibadah puasa. Ini merupakan karunia anugerah yang tidak diberikan tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingin melaksanakan amal soleh tapi tidak dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingin sholat tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadi orang Islam, kita bisa melakukan semuanya itu. Oleh karenanya, dengan kita mensyukuri nikmat Islam, insya Allah Islam kita akan semakin berkualitas dan berkualitas. Yang ketiga, yaitu nikmat kita hidup di Indonesia ini. Ini yang terkadang juga tidak pernah kita syukuri. Kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan aman, tenang, nyaman. Ini karena kita hidup di negeri yang aman. Kita lihat saudara-saudara kita di seberang sana, mereka ingin berpuasa, tiba-tiba ada serangan-serangan mendadak. Mereka ingin melakukan sholat, tiba-tiba desingan peluru di hadapannya. Sedang kita di Indonesia ini, alhamdulillah, berkat kerjasama masyarakat yang baik menjaga keamanan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan tenang dan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mampu meraih keistimewaan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, sehingga kita kelak keluar dari bulan ini betul-betul kita menjadi orang-orang yang fitri, menjadi orang-orang yang bersih dari segala dosa dan kesalahan, sebagaimana kita dilahirkan dari ibu kita tercinta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya dan keluarga kita kesehatan, terhindar dari bala dan bencana, bil khusus bencana pandemi yang tidak habis-habisnya ini. Semoga dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Allah segera mengangkatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.